saya Novel Haq dari kelas 2019B. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kritis menurut Theodor Ludwig Adorno Weissengrund, yaitu negativitas total. Pertama-tama kita akan menjelaskan apa itu Sekolah Frankfurt. Sekolah Frankfurt atau yang biasa disebut dengan Mazhab Frankfurt merupakan pusat penelitian interdisipliner yang merupakan bagian dari Universitas Frankfurt sendiri. Terdapat 3 teoretikus kritis dari universitas ini. Pada generasi pertama diwakili oleh Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Theodor W. Adorno, Walter Benjamin, Leo Lewenthal, dan Erich Fromm. Selanjutnya pada generasi kedua diwakili oleh Jürgen Habermas. Dari Jürgen Habermas ini menjadi fokus dalam teori kritis. Pada generasi ketiga diwakili oleh Axel Honneth. Tujuan didirikannya Mazhab Frankfurt ini adalah sebagai usaha untuk menampung versi Marxisme, namun tidak ada campurannya dengan positivisme dan materialisme, sehingga teori kritis di sini berfokus pada analisis suprastruktur atau budaya, gambaran dari seseorang secara periode historis sebagai faktor utama dari perubahan sosial. Mazhab Frankfurt membagi 3 tesis dalam teori kritis. Yang pertama, teori kritis berisi kognitif, yaitu berupa ilmu pengetahuan. Yang kedua, Mazhab Frankfurt memiliki sebuah titik di mana dijadikan pedoman sebagai tindakan manusia dan emansipasi tindakan manusia yang memiliki kesadaran. Yang ketiga, teori kritis epistemologis, yaitu teori kritis berbeda dengan ilmu-ilmu alam yang lain atau positivisme yang bersifat objektif. Teori kritis bersifat reflektif. Adorno lahir pada 11 September 1903 di Frankfurt am Main, Hesse-Nassau, Prusia, Jerman. Ia dikenal sebagai pencetus teori kritis Marxisme. Adorno berfokus pada bidang sosial, sosiologi, psikoanalis, epistemologi, budaya, terutama di bidang musik. Adorno wafat pada 6 Agustus 1969 di usianya yang menginjak 65 tahun di Switzerland. Adorno merupakan seorang sosiolog, musikolog, filsuf, dan komposer yang terkenal di Jerman pada abad ke-20. Karya-karya yang terkenal yaitu The Authoritarian Personality, Minima Moralia, The Positivism Dispute in German Sociology, Aesthetic Theory, Kierkegaard, Construction of the Aesthetic. Karya utama Adorno yang berfokus pada sosiologi, terutama khusus berkaitan dengan kontradiksi dan distorsi yang diperuntukkan kepada masyarakat post-Aufklärung dengan mengorbankan hidup untuk rasionalitas teknologi yang instrumental atau yang disebut Adorno dengan negativitas total. Analisis institut mengenai budaya, khususnya pada karya Adorno, ini menjadi tugas yang sangat besar karena penulisannya yang rumit sehingga menyulitkan penerjemah untuk mengerti bagaimana maksud dari tulisannya, karena kritik akan mengakibatkan dampak setelahnya. Pemikiran Adorno juga sangat jarang dipakai oleh orang lain, yaitu induktif maupun deduktif, sehingga pada setiap kalimatnya itu mewakili keseluruhan, baru esai tersebut dapat dipahami. Pada karyanya yang berjudul Dialektika Pencerahan atau Dialectic of Enlightenment yang ditulis bersama Max Horkheimer, ia menjelaskan bahwa negativitas total itu disebut Adorno sebagai keadaan di mana manusia menjadi rakus terhadap sumber daya alam dengan menggunakan teknologinya, sehingga hal ini menjadikan kerusakan alam, dan jika terjadi bencana itu adalah tanggung jawab dari manusianya sendiri. Aufklärung menurut Adorno yaitu makna
progresif, di mana hal ini bertujuan sebagai emansiparis manusia dari kegelapan menuju kemerdekaan diri, atau yang disebut dengan pencerahan. Menurut Adorno, manusia saat ini atau masyarakat modern telah terbelenggu oleh karyanya sendiri, di mana mereka mengesampingkan pencerahan nasionalis dan nilai estetis dari karyanya itu sendiri. Dalam segala segi, masyarakat bersekongkol, mereka memberi kesan bahwa dirinya sedang baik-baik saja dan semua kebutuhannya dapat dipenuhi secara efisien dan lancar. Semua kegiatan yang dilakukan, mereka beranggapan bahwa itu suatu hal yang progresif dan bermanfaat. Namun, kesan semua inilah yang harusnya dibuka. Dalam bukunya yang berjudul Negatif Dialektik yang terbit pada tahun 1973, Adorno mengkritik tentang rasio kritis. Dalam proyek pencerahan ini, mereka memiliki misi untuk menyingkirkan mitos-mitos yang terdapat pada akal budi manusia sejak zaman Yunani kuno. Mereka yang mencetuskan tradisi berpikir kritis atau yang disebut dengan rasio kritis. Adorno mempertanyakan apakah manusia telah terbebas dari belenggu mitos. Pertanyaan ini dapat dianalisis dengan menggunakan teori Marx, yaitu prinsip penguasaan dan prinsip rasionalitas. Dengan adanya prinsip ini, manusia dapat dianalisis bahwa mereka ingin menguasai dunia dengan menggunakan teknologinya. Menurut Adorno, dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan manusia dapat menaklukkan dunia, namun belum mencapai kebebasan yang hakiki. Adorno menyebutkan bahwa manusia saat ini telah memasuki jurang, di mana yang pada awalnya mereka menjadi subjek dari penguasaan alam, pada akhirnya mereka sendirilah yang menjadi objek dari penguasaan alam itu. Alih-alih mereka ingin membebaskan diri, mereka justru malah diperbudak. Hal inilah yang menjadikan lenyapnya kebebasan atau yang disebut dengan negativitas total. Adorno juga mengamati adanya budaya populer yang menjadikan masyarakat lebih berperilaku konsumtif, di mana contohnya adalah musik. Musik saat ini lebih menjadi komoditas yang diperjualbelikan sehingga mengurangi nilai estetisnya. Lebih banyak nilai tukar daripada nilai gunanya. Jika musik saat ini tidak berorientasi pada pasar, mereka akan sulit untuk dipahami oleh si pendengar. Oleh karena itu, Adorno mengatakan bahwa musik itu seperti teori, harus berada di luar kesadaran masa yang ada. Ketika Adorno ingin mengkritik budaya lain seperti Lukács dan Veblen, ia sangat berhati-hati dalam mengelompokkan jejak reduksionalisme yang ia temukan. Bentuk dari reduksionalisme ini seringkali berupa tampakan sesuatu yang menyeluruh, bukan substansial. Kesalahan lain menurut Adorno yaitu pada fenomenologi filosofis. Dalam studi musik, kepekaan Adorno dalam mediasi dialektis menyita hampir seluruh intelektualitasnya. Kompleksitas mediasi itu berupa pengubah, penyaji, instrumen, dan reproduksi teknik menjadikan suatu musik lolos dari peran fungsional. Sehingga musik yang berkaitan dengan syarat material dan responsif terhadap suatu realitas sosial, oleh karenanya musik tidak hanya sebagai refleksi dan realitas sosial tersebut. Kelebihan dari negativitas total yaitu yang pertama adalah menciptakan iklim kritis sebagai dampak dari kapitalisme. Yang kedua, produk yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia menjadikan masyarakat lebih berperilaku konsumtif. Yang ketiga, yaitu masyarakat menemukan kebahagiaan semu. Kelemahan dari negativitas total ini adalah yang pertama, masyarakat lebih bersikap pesimis terhadap perkembangan. Yang kedua, eksistensi manusia hanya dilihat dari Homo faber. Yang ketiga, terjebak dalam pendirian antipraksis, yaitu mereka mengira bahwa gagasan ideal dapat mengubah realitas manusia. Sekian dari saya penjelasan dari teori Theodor W. Adorno, yaitu negativitas total. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.